Gimana sih cara setting lampu untuk fotografi dan videografi seperti ini? Nah, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini gue mau sedikit sharing aja nih ya, settingan lampu untuk fotografi dan videografi itu kayak gimana sih biar enak dilihat. Nah, jadi gue mau sedikit ngasih sharing aja berpengalaman gue ketika gue ngegarap video terus ngegarap fotografi, seperti apa settingannya ya, enak lampunya tuh kayak gimana. Dalam fotografi dan videografi itu lampu atau settingan lampu itu sangat penting ya, nggak sembarangan ya. Jadi nggak sembarangan nempatin untuk lightingnya di sebelah sini dan lightingnya apa aja gitu ya istilahnya. Nah, kalian bisa tonton videonya dari awal, apa aja yang dibutuhkan dan apa aja namanya dalam lighting di sebuah konten atau enggak di sebuah videografi atau fotografi. Oke, yang pertama itu ada key light teman-teman. Key light itu adalah suatu cahaya yang inti cahaya untuk menerangi sebuah objek tersebut ya. Contohnya seperti yang ada di depan gua. Nah, ini namanya key light. Gua di sini pakai lighting itu pakai softbox. Softboxnya itu pakai mereknya gue merek Godok sih, yang kalian bisa digunakan itu ukurannya berbagai macam ya. Misalnya ada dari 30 cm, ini gue pakai yang di 60 cm. Di 60 cm berbentuk oktagon. Nah, itu plus pakai ada diffusernya itu warna putih dan pakai grid teman-teman. Kenapa pakai grid? Jadi di sini gue pakai grid itu biar si cahayanya itu turun langsung menyudut ke objeknya, tidak menyebar ke kiri kanan ya. Itu pakai grid. Jadi fungsinya grid itu untuk mengespotkan cahayanya kepada objek tersebut. Nah, terus lampunya di sini gue pakai lampu LED biasa aja yang bisa kalian beli juga tuh di online, itu murah banget ya. Ada holdernya lampu, itu bisa kalian gunakan. Jadi wattnya itu tergantung dari ruangan kalian. Jadi misalnya kalau gua itu 3x2 di 50 watt LED itu udah cukup banget teman-teman. Nah, yang pertama itu tadi ada key light, dan keduanya itu ada V-light teman-teman. Nah, V-light itu adalah suatu cahaya yang tipis untuk membuat ambience aja warna, jadi kayak apa ya istilahnya, kayak pembantu pemanis seperti yang ada di belakang gua nih, kayak warna biru di sini dan di sini warna merah, itu sebutnya V-light teman-teman. Jadi bisa kalian tempatkan di sebelah kanan atau enggak sebelah kiri. Kalau misalnya V-light itu kan harus di depan dan lebih terang daripada si V-light tersebut. Jadi V-light itu hanya sedikit tipis-tipis aja, dan yang sebelah sini nih ada cahaya sedikit, ini juga disebut V-light teman-teman. Di sebelah sana gue pakai kayak apa ya, lampu yang murah aja sih, di online banyak banget, itu bisa dijadikan untuk V-light teman-teman. Yang penting kalau misal dalam fotografi dan videografi itu adalah cahaya yang cukup ya teman-teman ya, misal dari key lightnya, dari V-lightnya juga. Nah, terus kalau dari settingannya juga ya, kalau misalnya pakai S-Log itu nggak boleh di indikator si exposure-nya itu harus di +2 teman-teman ya. Kalau misalnya pakai S-Log 2 dan S-Log 3, apalagi di cahaya gelap gini, ini cahaya utamanya itu gua matiin, yang ada dalam ruangan ini tuh cuman ada key light sama V-light aja, jadi kiri kanan. Terus juga kita harus di +2 teman-teman. Kalau misalnya kita di under itu bakalan ada noise-nya. Nah, ini gue pakai di +2, jadi kalau misalnya kita grading itu masih aman. Nah, dalam fotografi dan videografi itu lighting memang benar-benar penting banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita salah menempatkan itu bakalan kurang enak dilihat dan susah di gradingnya juga gitu ya. Sama sih kalau misalnya videografi dan fotografi itu intinya cahaya teman-teman, di penempatan cahayanya. Nah, biasanya kalau misalnya gua itu penempatan di key lightnya itu agak sedikit nyerong. Jadi di sebelah kanannya, di sebelah sini agak terang dan di sini agak gelap. Nah, di sini gelap sini gue isi pakai V-light ini. V-light ini kayak warna merah, kalau nggak warna biru atau enggak warna-warna yang lainnya, itu bisa kalian kombinasikan atau enggak bisa kalian explore mau kayak gimana. Nah, kalau gradingnya nanti tinggal penyempurnaannya nih. Jadi si black yang kita turunin dia biar nggak terlalu noise kalau misal di ruang gelap ya. Kalau misalnya di outdoor, nah outdoor itu butuh nggak sih cahaya-cahaya lampu kayak gini? Sebenarnya kalau menurut gue sih butuh banget ya, apalagi kalau misalnya di jam 12 siang. Sebenarnya kalau misalnya di jam 10 ke atas sampai jam 2 itu sih sebenarnya buat gue
buat bikin video atau buat foto itu sangatlah haram ya disebutnya, karena cahayanya tuh jelek karena di atas, tepatnya di atas kepala kita, jadi nanti jatuhnya si cahaya di muka kita dari atas ke bawah, jadi bayangannya di bawah itu kurang enak aja dilihatnya. Kalau misalnya bagusnya itu misalnya dari jam 6 pagi gitu sampai jam 9 atau jam 10. Nah kalau dari sorenya itu bisa dari jam 3 sampai jam 5 sore teman-teman, itu cahayanya bagus dari pinggir, jadi si cahayanya jatuh si bayangannya itu di pinggir, jadi nggak terlalu di atas banget. Itu gue nggak pernah banget ya, nggak pernah motret di atas jam 10, jam 12 itu kalau di outdoor. Nah kalau misalnya backlight itu caranya gimana sih? Kalau backlight itu kita bisa pakai reflektor teman-teman, kalau nggak pakai yang warna putih apalah gitu, yang penting bisa memantulkan cahaya di belakang, menyudutkan memantulkan cahaya ke reflektor langsung ke objeknya, jadi tidak backlight, si cahaya objeknya masih aman, jadi tidak gelap kayak siluet ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya kalian mau bikin siluet ya berarti di backlightkan gitu ya teman-teman. Nah untuk settingan kameranya juga itu tergantung di kondisi cahaya di kalian ya teman-teman. Misalnya dari ISO-nya berapa itu tergantung juga. Kalau misalnya ISO-nya udah di mentok 1000, nah kalian pakai F yang kecil. Kalau di low light ya, kalau di low light itu F-nya paling kecil supaya bisa masuk si cahayanya lebih banyak. Kalau misalnya pakai lensa kit sih menurut gua harus dimaksimalin di lightingnya, karena bukaan paling besarnya hanya 5,6 teman-teman, jadi ISO-nya juga harus dibesarkan. Nah terus kalau misalnya di indoor kita pakai S-Log itu benar-benar harus terang dan minimal ISO-nya itu cuma di 500. Kalau misalnya kita pakai HLG itu bisa sampai di ISO-nya sampai di 250 itu kalau di siang. Kalau di outdoor juga, kalau misalnya di indoor tetap kita ISO harus tinggi juga teman-teman supaya tidak under ya teman-teman. Nah terus kalau lensa tuh kalau menurut gua bagus kalau di ruangan itu yang di indoor gitu juga, lensa tergantung kebutuhan juga. F-nya sih kalau menurut gua F-nya di bukan terbesar ya, di misal 1,8, 2,8 gitu ya. Kalau misal dikit kan nggak ada ya, jadi kalian membutuhkan bukan terbesar. Tapi kalau misal dikit juga masih aman juga sih kalau misalnya lightingnya pas gitu ya, supaya tidak noise. Kalian bisa gunakan ISO sih di maksimalnya di 2000 kalau misal di Sony. Nah kalau misal di kamera-kamera lain menurut gua sama juga sih ya, settingan lampunya dan settingan cahayanya seperti apa. Yang penting kalian bisa bereksplor aja cahaya keylightnya, keylightnya lebih terang daripada V-lightnya. Pokoknya keylight itu harus lebih terang daripada si V-lightnya. Kalau V-light itu kan lebih ke ambience aja, lebih ke pemanis aja, jadi warnanya bisa bereksplor, tidak perlu warna biru atau warna merah. Kalian bisa gunakan warna orange. Yang penting kalian bisa terus bereksplor aja supaya bisa mendapatkan feel yang warna-warna dan cahaya-cahaya yang pas supaya enak dilihat dan enak dipandang teman-teman. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.